Akulah yang mencetuskan ide besar Nasakom, bukan baru-baru ini saja, tapi sudah sejak tahun 20-an. Ketika aku berjuang membebaskan bangsa kita dari penjajahan Belanda. Aku ingin menggabungkan tiga kekuasaan besar ini, ya nasionalis, ya agama, ya komunis, menjadi satu kekuasaan besar untuk menyelesaikan revolusi kita. Revolusi yang menuju masyarakat sosialis, dan tidak mungkin aku bubarkan PKI. Karena akan membuat Nasakom tidak utuh lagi. Aku tidak mau mengorbankan keyakinanku yang sudah terus aku perjuangkan selama ini. Maaf Pak, Bapak yang selalu mengajarkan bahwa perjuangan meminta pengorbanan. Saya kira sudah tiba saatnya bagi Bapak hendaknya bersedia lagi untuk berkorban demi bangsa dan negara. Beberapa jenderal kita sudah dibantai PKI, mereka telah menjadi korban. Tapi bagaimanapun, PKI ada kekuasaan nyata dalam masyarakat kita. Kekuasaan yang harus dihimpun. PKI harus kita jadikan PKI Pancasila. Saya tidak yakin hal ini akan berhasil Pak. Sudah jelas komunis berlawanan dengan Pancasila. Aidit sendiri mengatakan bahwa Pancasila hanya alat pemersatu. Ucapan itu sudah jelas merupakan tanda ke arah mana PKI bergerak. Agar gaya turun, menurun yang turun. Pokoknya kita tidak percaya lagi sama Nasakom. Bubarkan partai! Bubarkan partai! Kemana mereka? Sudah duluan barangkali. Nah, itu dia. Mulai sekarang kita harus bersama. Kita harus percaya. Kita bisa melawan mereka. Kita harus bersemangat. Kita harus memiliki keberanian. Itu yang kita perlukan sekarang. Ayo! Sampai kapan mahasiswa akan merongrong? Saya kira sampai tuntutannya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kalian mau perang sama Soekarno apa? Dulu juga Soekarno pada saat menjadi mahasiswa, beliau juga melawan pemerintah. Tapi pemerintahan kolonial, sedangkan kalian melawan pemerintahan sendiri. Itu namanya bisa disebut pengkhianat. Iya. Kalau begitu, kami pergi dulu, Prof. Sudah. Demi menjaga kewibawaan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka perlu segera dirombak dan disusun kembali Kabinet Dwi Kora. Termasuk Presidium Kabinet harus bersih dari unsur-unsur PKI dan orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Selanjutnya, didesak agar semua peraturan-peraturan tentang kenaikan harga dapat kembali normal dan Presidium Kabinet segera menetapkan kebijaksanaan ekonomi dan keuangan untuk menstabilisir harga-harga barang dan jasa yang langsung menyangkut kebutuhan sehari-hari rakyat. Sekali lagi, dengan tegas menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya dan menolak dengan keras timbulnya jiwa PKI. Menuntut pembersihan segala ormas-ormas dari oknum-oknum PKI dan antek-anteknya. Ini merupakan suatu kehormatan terbesar bagi saya selaku komandan pasukan untuk berbicara di depan massa mahasiswa ibu kota. Saya diberikan konsep dan ditanya pendapat saya. Sekarang saya berbalik tanya, saudara-saudara yakin dengan konsep yang saudara tulis? Nah, kalau saudara yakin, ayo kita lanjutkan. Dodo, kok kamu gak kuliah? Sudah pulang mah, mogok. Mogok apaan? Mahasiswa UI mulai hari ini mau kuliah, Mam. Apa? Mahasiswa? Mogok? Iya, mogok. Mogok apaan? Mahasiswa mogok, Mam. Ini yang biasanya mogok itu kan buruh dengan kuli. Mahasiswa kok mogok? Yang enggak saja. Sudah, kamu jangan ikut-ikutan mereka. Yang penting kamu cepat selesaikan kuliahmu agar cepat jadi sarjana. Cepat dikirim ke Kalimantan Utara, jadi tentara, sukarelawan, dan pergi ke Malaysia. Beberapa segelintir mahasiswa tahun lalu juga seperti itu loh, Ma. Itu biasa untuk orang biasa. Tapi kamu kan lain. Papimu itu begitu-begitu dulu pejuang. Kamu kan tahu banyak teman-teman
menjadi menteri. Teman-teman papi sekarang lagi diganyang, Mam. Salah-salah malah kita yang kena ganyang. Yang diganyang kan yang mau diganyang. Kita kan yang penting kenyang. Karena yang menang pasti yang kenyang. Jadi kita selalu menang karena kita selalu kenyang. Terserah mama saja. Aku mau keluar ke rumah teman. Aduh, Dodo, itu orang kenapa sih setelah dibilanginnya? Aku tahu tujuan mereka. Mereka mau menjatuhkan saya. Mereka mau membawa revolusi kita ke kanan. Itu adalah tujuan mereka. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Sudah berulang kali aku katakan revolusi kita itu ke kiri. Karena Pancasila sendiri adalah kiri. Maaf Pak, sepanjang yang saya ketahui, mahasiswa dan rakyat Indonesia menaruh kepercayaan penuh kepada Bapak sebagai pimpinan besar revolusi. Har, aku sudah banyak makan asam garam dunia politik. Mereka itu buta politik. Dengan membuat kekacauan seperti itu, mereka berarti telah mengundang musuh revolusi masuk dalam memperlemah perjuangan kita. Jika kita bicarakan tentang pembubaran PKI, itu hal yang gampang. Dengan satu kalimat saja, PKI dapat aku bubarkan. Tapi hal tersebut malah akan menimbulkan persoalan yang lebih kuat. Partai komunis di mana-mana akan lebih berbahaya. Tapi Pak, kita bisa mengajak rakyat bersama-sama untuk menghadapi pergerakan di bawah tanah komunis. Kita dapat menutup semua celah yang mungkin bisa dimasuki komunis. Tidak usah kau gurui aku. Kau hanyalah seorang prajurit. Tugasmu hanya menjalankan perintahku. Maaf Pak, saya tidak bermaksud dan tidak menggurui Bapak. Saya hanya merasa berkewajiban mengutarakan apa yang saya anggap baik bagi bangsa kita. Mungkin Bapak masih ingat saat saya menjadi Panglima Jawa Tengah. Saya berani mengutarakan apa yang saya cemaskan kepada Partai Komunis di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Aku juga tidak pernah lupa kau dulu pernah tidak melaksanakan perintahku untuk menangkap Jenderal Darsono hanya karena dia seniormu. Kau memang kekeh, tapi aku masih percaya padamu. Karena itu dulu kau kuberi kepercayaan menjadi Panglima Mandala. Dan sekarang kau kuberi kepercayaan menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Aku harap kau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya berterima kasih atas kepercayaan Bapak kepada saya. Tetapi dalam situasi saat ini, bolehkah saya usul, bagaimana jika kita mengundang wakil-wakil mahasiswa untuk mengikuti sidang kabinet di Bogor? Baiklah. Payah! Menteri brengsek! Apa sih yang diharapkan pimpinan untuk kita mengikuti sidang kabinet? Kamu harusnya hadir dalam rapat supaya kamu tahu apa alasan mereka. Kamu kan hadir, kamu katakan saja apa alasan mereka. Ya memang hanya dialog. Hei, yang namanya dialog itu yang kalau sama kuat masih mending kalau mereka diberi kesempatan untuk bicara. Ini sih paling hanya disuruh mendengarkan indoktrinasi. Tapi saya kira juga tidak ada salahnya menerima undangan itu. Perjuangan kita kan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kalau dengan mengikuti sidang kabinet bisa memperkuat perjuangan kita, kenapa harus kita tolak? Malah saya melihatnya dengan undangan itu kekuatan kita sudah ditentukan. Setuju! Katanya undangan itu atas usulan Pak Soeharto. Hah? Pak Harto? Memalukan, makan tuh undangan. Jangan jadi mahasiswa kalau tidak berani membela kebenaran. Orang-orang di sana lebih berbahaya daripada musuh-musuhnya. Aku punya bukti-bukti bahwa abdi-abdi Negolis aktif di lapangan dan kita sekarang ini sebagai pemimpin, sebagai anggota DPA. Hei, engkau para pemimpin-pemimpin dari kaum nasionalis,
Hei, engkau pemimpin-pemimpin dari komunis. Hei, engkau pemimpin-pemimpin dari bersenjata. Kita semua mengingkari daya upaya. Cobalah kondusif, jangan cuma nuntut. Saya tantang, ayo siapa yang sanggup turunkan harga-harga dalam tempo 3 bulan, baik dari harga kalangan tentara, dari pemimpin-pemimpin ormas, orpol, atau dari kalangan mahasiswa, aku jadikan menteri sekarang juga. Tidak peduli lagi siapa sanggup angkat tangan. Kalau sudah 3 bulan dari Februari, Maret, April. Saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, saya harap tenang dan bersabar. Tuntutan saudara-saudara sedang dibahas di sidang kabinet. Jadi saya minta saudara-saudara bersabar. PKI pasti akan segera dibubarkan. Apa maksudnya cuma separuh? Ini setengahnya yang dari kita minta, Pak. Saya sudah bilang, habis saya dari dana revolusi. Ini sudah dari dalam revolusi, Pak. Tapi sebagian dana ada yang dibagikan dan ada juga yang dipinjamkan, Pak. Sudah kukatakan berulang-ulang semuanya. Kan sudah aku bantu komisi untuk meneliti keinginan rakyat dalam masalah ini. Jadi aku minta kalian semua sabar dan serahkan semuanya kepadaku. Saya sudah umumkan siapa saja yang bisa turunkan harga-harga dalam tempo 2 bulan akan aku angkat jadi menteri. Mana calon menteri dari kalian? Jangan hanya berteriak-teriak di jalanan. Bapak Presiden yang terhormat, dalam amanat pelantikan Kabinet Jayapura, Bapak menekankan bahwa soal sandang pangan akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Dan sekarang waktu itu sudah lewat, Pak. Bapak juga harus tahu bahwa kesabaran rakyat ada batasnya. Karena itu sebaliknya Bapak menerima Tritura. Itu baik, itu sangat baik. Tapi aku tidak setuju dan aku sangat menentang dengan cara-cara kalian melaksanakan aksi. Bapak juga mengetahui bahwa revolusi-revolusi hanya ditulis di atas kertas, tidak memiliki arti apa-apa. Revolusi juga harus dibarengi dengan pengarahan massa. Betul, tapi itu aku tulis dalam pemerintahan penjajahan, bukan pada saat pemerintahan bangsa sendiri. Kalau begitu bukan salah kami, Pak, karena di sana juga tidak disebutkan demikian. Saya gembira, mahasiswa-mahasiswa dapat berdialog dengan Bung Karno. Karena itu, waspadalah dan sempurnakanlah organisasi dari segi pengamanannya, guna memperkecil perboncengan dan mengikuti genre. Saya yakin selama kami beraksi secara wajar dalam memperjuangkan Tritura, kami pasti didukung ABRI dan seluruh rakyat. Dengan demikian, Bung Karno bisa mendengarkan secara langsung isi hati dan tuntutan mahasiswa. Khairul, apa yang terjadi dengan proyek indoktrinasimu itu? Mengapa semua keadaan menjadi seperti ini? Semua orang berkhianat kepadaku. Bung tidak perlu merasa dihianati. Bung masih tetap menjadi pemimpin rakyat Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia masih mengakui Bung sebagai pemimpin besar. Tapi kamu mendengar sendiri apa kata anak-anak itu. Mereka menuntut aku untuk membubarkan PKI. Kalau mereka betul-betul mengerti isi tujuan bahan pokok indoktrinasi Tubapi yang kamu kampanye itu, mereka tentu tidak akan menuntut aku seperti itu. Saya kira ini tidak ada hubungannya dengan kampanye Tubapi. Mereka melihat PKI telah mendalangi suatu pemberontakan, dan itu berarti telah mengkhianati revolusi serta ajaran Tubapi. Kalau kesetiaan seluruh wadah pemerintahan, jangan dikhawatirkan. Lusa akan ada apel kesetiaan seluruh anggota kabinet, dan kami tim TNI akan mengirim masa ikut apel. Setiap anggota kabinet Dwikora Republik Indonesia setia dan taat kepada Yang Mulia Presiden seumur hidup Mandataris MPRS Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pemimpin besar revolusi Bung Karno menyatakan kesiapsiagaan
setiap Kabinet Dwi Kora kepada Republik Indonesia sebagai orde terdepan dari barisan Soekarno yang siap siaga bela revolusi nasional Indonesia dan pemimpin besar tunggalnya Bung Karno. Aku tahu perkataan itu kamu keluarkan bukan karena kamu takut diritul. Tidak ada yang lebih sakit hatinya dibandingkan aku. Karena kalian menteri-menteriku dianggap tidak becus dalam bekerja. Aku tidak akan mundur semiliter pun dalam memimpin revolusi. Susun barisanmu sekompak-kompaknya kalau memang kalian cinta pada Soekarno. Hidup Soekarno! Hidup! Aku ini bukan hanya pemimpin nasional, tapi sudah menjadi pemimpin dunia. Tapi Pak, kepentingan nasional harus didahulukan. Aku sudah memberikan ideku di PBB, jadi aku tidak akan membubarkan PKI. Aku tekankan kembali, aku ini Soekarno, tidak akan pernah mundur semilimeter pun. Selama Bapak berpendirian begitu, mahasiswa akan terus bergerak. Begitu pula keamanan dan ketertiban tidak akan berhasil ditegakkan. Saya hanya mohon sebagai seorang anak kepada Bapaknya, supaya Bapak mempertimbangkan kembali hal itu. Nanti, bagaimana pandangan dunia terhadapku? Saya kira nanti akan ada jalan keluar, Pak. Saya yang akan membubarkan PKI. Di saat yang tepat, Bapak tinggal ngomong saja. Tetapi revolusi kita tidak berbelok ke kanan. Karena kita anti rekolin dan pimpinan Indonesia tetap di bawah pimpinan Soekarno. Sebagai kekuatan progresif revolusioner, semuanya merupakan barisan Soekarno untuk membulatkan tekad kita kembali melakukan kompetisi money lobis. Hanya barisan Soekarno yang berwatak Pancasila sebagai patriot paripurna yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dapat mengubah dunia ini dari orde lama ke orde baru. Saya menghendaki kekompakan seluruh menteri-menteri anggota kabinet Dwi Kora yang disempurnakan bagi pembantu saya yang betul-betul mengikuti kepemimpinan saya sebagai presiden dan semuanya harus berdiri di atas ajaran-ajaran saya. Saya tidak menghendaki seorang pun yang tidak mengikuti kepemimpinan saya, lebih baik terang-terangan. Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan ini adalah alat revolusi yang merupakan badan politik yang harus sekali menjalankan perjuangan politik. Oleh karena perjuangan politik itu bermacam-macam, maka dengan barang tentu ada perbedaan politik. Nah, para menteri harus menghindari hal itu. Sebagai pembantu saya harus berdiri di atas garis kepemimpinan saya dalam meningkatkan perjuangan ini. Memang sudah logis kalau ada yang kontra revolusi, karena kita menentang imperialisme dari meletakkan dasar-dasar menuju masyarakat sosialisme. Jika di antara kamu yang tidak dapat mengikuti, ayo berkata terus terang. Aku akan dengan senang menerima pemberitahuan itu dan menggantikannya dengan orang lain. Saudara-saudara, sidang saya stop. Sebelum saya pergi, Pak Lemena yang akan menggantikan pemimpin sidang ini. Apa? Lo jangan main-main deh, Bet. Bulan April kan masih 20 hari lagi. Gue kalau main-main juga pakai aturan tuh. Tapi ini serius, Cipto, Darti, dan teman-temannya yang lainnya baru datang memberitahu. Bicara pelan-pelan, Bung Karno menyerahkan kekuasaannya. Aduh, ini Cipto saja yang jelasin. Cip, sini. Tuti nggak percaya nih. Halo, jadi gini, Bung Karno telah menyerahkan semacam kepercayaan kepada Jenderal Soeharto. Pokoknya gitu dulu deh.
Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sidang kemarin telah gagal. Bapak Presiden meninggalkan begitu saja dan terbang langsung ke Bogor. Sidang kembali dibuka oleh Pak Lemena. Saudara-saudara, karena tidak ada pengarahan dari Bapak Presiden, maka dengan ini saya usulkan sidang saya tutup saja. Ya, setuju. Monggo, gua masih gak enak badan. Silakan masuk. Silakan. Makasih Pak. Kami bertiga datang untuk melaporkan bahwa Bapak Presiden Soekarno meninggalkan sidang kabinet tadi pagi dan dengan helikopter menuju ke Bogor. Bagaimana bisa terjadi demikian? Begini Pak, Presiden Soekarno menerima laporan bahwa sebelum sidang saya sudah menjelaskan bahwa keadaan aman dan saya menjamin tidak ada hal-hal yang mengganggu jalannya sidang Pak. Sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Presiden. Maafkan saya tidak bisa menyalami beliau. Tetapi jika saya diberi kesempatan, saya akan melaksanakan dengan kemenut ini. Mau apa kalian? Duduk. Kami sengaja menemui Bapak untuk menunjukkan bahwa kami tidak meninggalkan Bapak. Kami tidak ingin Bapak merasa dihakimkan oleh ABRI, oleh Angkatan Darat. Kami menyesal terjadi peristiwa ini tadi pagi. Tapi kami harap Bapak tidak terpengaruh oleh kejadian itu. Tidak berpengaruh. Kamu mengatakan Angkatan Darat tidak meninggalkan aku. Kalian sendiri tahu tentara ikut demonstrasi. Angkatan Darat itu demonstrasi untuk menjatuhkan aku. Sebenarnya Pak, itu hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Bapak menerima laporan. Keliru. Itu yang akan kamu katakan. Amir, jangan kau menutup-nutupi. Aku tahu semuanya. Hayo, apa yang terjadi? Bagaimana situasi yang terjadi setelah sidang kabinet tadi? Kamu selalu bilang aman. Apa yang aman? Demo berlangsung terus. Kamu yang harus bertanggung jawab atas keamanan di ibu kota. Apa yang telah kamu lakukan untuk menghentikan demonstrasi itu? Aku dirongrong, mereka membuat bekerja pun tidak tenang. Tadi pagi seharusnya aku memberikan amanat penting untuk menteri-menteriku. Tapi sidang itu batal dan kamu, Basuki, Yusuf, kalian semua tidak berbuat apa-apa. Baiklah Pak, mungkin kami salah. Mungkin laporan yang Bapak terima hanya kesalahpahaman saja. Sebaiknya kita pikirkan bagaimana hal itu tidak terjadi lagi. Omong kosong. Tidak ada gunanya kalian berpura-pura di depanku. Apa yang kalian katakan tidak sama dengan apa yang ada di kepala kalian. Bicara terus terang sajalah. Kalian menginginkan Soekarno jatuh? Itu tidak benar Pak. Tidak ada niat kami meninggalkan Bapak, apalagi menyingkirkan atau menjatuhkan Bapak. Kalau ada niat seperti itu, tentu kami tidak akan kesini Pak. Ya sudahlah. Tapi apakah situasi seperti ini akan kalian jalankan berlarut-larut? Tentu saja tidak Pak. Kita harus sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Oke, bagaimana caranya? Apa saran kalian coba? Saya kira Bapak bisa memerintah Jenderal Soeharto mengatasi keadaan. Iya Pak, tadi Pak Harto juga berpesan sanggup mengatasi keadaan kalau Bapak memberikan kepercayaan kepadanya Pak. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang mesti aku berikan kepadanya? Jenderal Soeharto sudah saya jadikan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi coba lihat sampai sekarang keadaan makin tidak aman, makin tidak tertib. Mungkin diperlukan kepercayaan lebih Pak. Kepercayaan lebih bagaimana? Apa maksudmu? Semacam surat perintah misalnya Pak. Akhirnya Presiden setuju dengan usul itu. Kemudian beliau memerintahkan kami untuk merancang surat perintah tersebut. Kekacauan dan ketegangan selama ini disebabkan karena PKI. Karena itu, rakyat menuntut PKI dibubarkan. Mahasiswa-mahasiswa juga menuntut hal yang sama. Partai-partai politik juga demikian. Karena itu, saya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengambil tindakan yang berguna dalam memulihkan keamanan dan ketertiban.
maka langkah yang saya ambil adalah memenuhi keinginan rakyat banyak itu. Karena keinginan itu benar. Saya menggunakan surat perintah ini untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Pak, mau mengganggu waktunya Pak. Tindakan apa yang akan Bapak ambil apabila kemudian Bung Karno tidak menyetujui PKI dibubarkan? Saya bertindak atas nama Bung Karno. Surat perintah mengenai pembubaran PKI yang saya tandatangani atas nama Presiden Panglima Tertinggi Republik saya Polisi. Ini saya lakukan semata-mata untuk keselamatan bangsa dan negara, juga untuk keselamatan Bung Karno juga. Baik, terima kasih Pak.